Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hendro Dwi Saputra. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi hakikat keterampilan berbahasa. Selamat menyaksikan. Apa itu keterampilan berbahasa? Sebelum kita menjawabnya, ada baiknya kita memperhatikan diagram berikut. Diagram tersebut memperlihatkan proses komunikasi yang terjadi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Dengan demikian, keterampilan berbahasa adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan aspek-aspek berbahasa untuk tujuan berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, ada dua istilah. Pertama yaitu encoding, proses aktif pengirim pesan untuk memilih pesan yang akan disampaikan dan memformulasikannya dalam wujud lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan. Yang kedua, decoding, yaitu proses aktif penerima pesan dalam menerjemahkan lambang-lambang yang berupa bunyi atau tulisan menjadi makna, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara utuh. Faktanya, dalam berkomunikasi sering terjadi komunikasi yang bersifat dua arah, seperti pada diagram berikut. Awalnya, A adalah pengirim pesan, dan B adalah penerima pesan. Pada saat komunikasi terjadi, B dapat berubah menjadi pengirim pesan. Begitu pula sebaliknya dengan A, dapat menjadi penerima pesan. Fakta seperti itu seringkali kita jumpai pada saat sedang berkomunikasi. Banyak manfaat yang diperoleh dalam memahami keterampilan berbahasa. Bagi pengirim pesan, antara lain, sebagai sarana mengungkapkan pikiran, mengekspresikan perasaan, menyatakan kehendak, dan juga melaporkan fakta-fakta yang ditemui. Sementara itu, bagi penerima pesan, dapat menjadi sarana untuk memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan juga fakta-fakta yang disampaikan oleh seseorang dalam proses berkomunikasi. Aspek keterampilan berbahasa pertama yaitu mendengarkan. Istilah mendengarkan sering diidentikan dengan menyimak, yaitu keterampilan reseptif yang bukan hanya sekadar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Dalam kegiatan ini, kita mengenal dua istilah, mendengar dan mendengarkan. Perbedaan keduanya terletak pada unsur kesengajaan atau tidak. Pada kegiatan mendengarkan, seseorang biasanya memusatkan perhatian kepada apa yang didengar dengan sengaja. Aspek keterampilan berbahasa selanjutnya adalah berbicara. Berbicara sendiri merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Setidaknya ada 3 situasi pada saat berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Contoh situasi berbicara interaktif yaitu percakapan yang dilakukan secara langsung tatap muka oleh 2 orang atau lebih. Sedangkan contoh situasi berbicara semi-interaktif itu pada saat seseorang sedang berpidato, berceramah, ataupun berkhutbah. Sementara itu contoh situasi berbicara non-interaktif, misalnya pada pidato kenegaraan presiden yang disiarkan melalui media-media massa seperti televisi, internet, dan sebagainya. Perbedaan ketiganya terletak pada interaksi yang terjadi selama proses komunikasi berlangsung. Aspek keterampilan berbahasa selanjutnya adalah membaca.
Membaca adalah keterampilan yang bersifat reseptif. Aktivitas membaca umumnya dikembangkan secara tersendiri. Namun, pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang sudah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan terintegrasi dengan keterampilan berbahasa lainnya. Ada dua klasifikasi membaca, yaitu membaca permulaan dan membaca lanjutan. Pada membaca permulaan, penekanan yang dilakukan adalah agar peserta didik dapat memahami simbol-simbol bahasa. Sedangkan pada membaca lanjutan, penekanan dilakukan pada aktivitas memaknai sebuah wacana. Aspek keterampilan berbahasa terakhir yaitu menulis. Keterampilan menulis menduduki hierarki paling rumit dan kompleks di antara keterampilan lainnya. Menulis bukan hanya sekedar menyalin kata dan kalimat, melainkan juga menuangkan dan mengembangkan pikiran, gagasan dalam suatu struktur tulisan yang logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh para pembacanya. Sama halnya dengan membaca, klasifikasi menulis juga ada dua, yaitu menulis permulaan dan menulis lanjutan. Pada kegiatan menulis permulaan, peserta didik hanya ditekankan untuk menyalin lambang-lambang bunyi yang berupa simbol-simbol bahasa. Sedangkan pada menulis lanjutan, peserta didik diarahkan untuk mulai mencurahkan ide, gagasan, pemikiran yang dinyatakan secara tertulis melalui bahasa tulis. Menulis lanjutan adalah hakikat dari keterampilan menulis yang sebenarnya. Dari uraian-uraian sebelumnya, dapat kita simpulkan aspek-aspek keterampilan berbahasa, seperti yang terlihat pada diagram berikut. Demikianlah penjelasan dari saya seputar hakikat keterampilan berbahasa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.